Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Marsha Putri Anugrah, peserta Latsar CPNS tahun 2026 gelombang 7 angkatan 13 kelompok 1 nomor urut 19 dari Kabupaten Lebong. Hari ini saya belajar agenda 1 mengenai analisis isu kontemporer. Dalam materi ini saya mempelajari tentang perubahan lingkungan strategis yang terus berkembang dan menuntut ASN untuk mampu beradaptasi, berpikir kritis, dan memberikan pelayanan publik yang profesional. Dalam materi ini juga saya memahami berbagai isu strategis kontemporer seperti korupsi, narkoba, radikalisme dan terorisme, pencucian uang, proxy war, cybercrime, hate speech, dan hoax yang mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, saya juga memahami bahwa pentingnya modal insani yang meliputi modal intelektual, emosional, sosial, ketabahan, moral, dan kesehatan fisik untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis. Materi ini juga memberikan pemahaman mengenai teknik analisis isu untuk mengidentifikasi dan menentukan solusi dari berbagai permasalahan yang muncul di lingkungan kerja. Saya merasa materi ini sangat menarik dan bermanfaat karena memberikan wawasan yang lebih luas mengenai tantangan yang dihadapi oleh ASN saat ini. Materi ini juga menumbuhkan kesadaran bahwa seorang ASN itu tidak hanya dituntut untuk melaksanakan tugas administratif, tetapi juga harus mampu memahami perubahan lingkungan, menganalisis masalah secara kritis, dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Materi analisis isu kontemporer dapat saya aplikasikan di lingkungan kerja saya, yaitu kantor BPBD Kabupaten Lebong, khususnya di bidang kedaruratan dan logistik. Beberapa penerapannya, yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu kebencanaan yang berpotensi terjadi di Kabupaten Lebong. Yang kedua, menggunakan pola pikir kritis dalam menyusun laporan, rekomendasi, dan langkah penanganan pada suatu kejadian bencana. Yang ketiga, menggunakan teknologi informasi secara bijak dalam penyebaran informasi bencana yang akurat, lalu menghindari penyebaran hoax terkait bencana. Kemudian yang keempat, menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas serta pengelolaan administrasi dan pelayanan publik. Yang kelima, menjalin kerjasama yang baik dengan instansi terkait, pemerintah desa, relawan, dan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana. Dan yang terakhir, meningkatkan kesiapsiagaan diri agar mampu beradaptasi terhadap perubahan kondisi dan tuntutan pekerjaan yang dinamis. Setelah mempelajari materi ini, saya menyadari bahwa saya masih perlu meningkatkan kemampuan dalam menganalisis masalah dan menyusun penyelesaian masalah secara tepat berdasarkan data dan fakta. Oleh karena itu, kedepannya saya berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai isu-isu yang berkembang di tingkat lokal maupun nasional. Kemudian melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan kerja, lalu menjaga integritas, disiplin, dan profesionalisme ASN, kemudian meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama antara rekan kerja maupun stakeholder terkait, lalu menggunakan teknologi informasi dengan positif untuk mendukung pelaksanaan tugas, dan yang terakhir, terus belajar dan mengembangkan kompetensi untuk mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri.